Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ada kabar gembira yang ingin admin Dunia Fana News hendak sampaikan kali ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus merebak di berbagai penjuru dunia dan juga di Malaysia dan Indonesia, hubungan ekonomi Indonesia dan Malaysia terus berjalan dengan baik. Terbukti dari informasi yang saya baca dari suara.com ini, Indonesia telah mengekspor 800 ton lebih kakao ke Malaysia. Ini petanda bagus bahwa daya beli di Malaysia masihlah sangat bagus, sehingga ekspor Indonesia ke Malaysia bisa berjalan dengan lancar. Di sisi lain juga itu menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia sangatlah baik ya. Meskipun pandemi COVID-19 ini telah berdampak dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Oke, saya akan lanjutkan informasinya ya. Menurut informasi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beliau melepas ekspor komoditas biji kakao ke negara tujuan negeri jiran kita, Malaysia sebanyak 800 ton atau senilai 22,5 miliar rupiah. Ini cukup lumayan besar ya, 800 ton. Oke, selanjutnya beliau berkata, selain mineral, kakao ini merupakan andalan Sulawesi Tengah. Kita berharap agar kinerja positif ini dapat menggerakkan roda perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao. Menteri Airlangga juga berharap kakao yang dihasilkan oleh PT Olam Indonesia dan sebagian besar diekspor ke mancanegara dengan negara-negara utama tujuannya seperti Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, India, Cina, Belanda, dan Australia tersebut bisa terus ditingkatkan sehingga kesejahteraan petani bisa terus meningkat. Selanjutnya Menteri Airlangga Hartarto juga berharap agar ekspor ini terus ditingkatkan apabila saat ini harga mayoritas komoditas andalan naik. Bahkan Gubernur telah menargetkan pengembangan kakao sampai mencapai 400 miliar per tahun. Wah, mantap juga ini. Berita ini dikutip oleh suara.com dari kantor berita Indonesia Antara. Untuk sekedar informasi, PT Olam Indonesia adalah eksportir terbesar komoditas kopi Robusta, Arabica, dan produk kakao di Sulawesi Tengah. Perusahaan tersebut membeli kakao, kopi, sawit, pala, dan lada lebih dari 400.000 petani. Wow, banyak sekali ini. Bila ekspor perusahaan ini meningkat, maka otomatis kesejahteraan petani sebanyak 400.000 itu akan meningkat pula. Alhamdulillah. Dan perusahaan itu telah memperkerjakan 1.400 pegawai serta lebih dari 1.150 pekerja musiman pada daerah yang dekat dengan supplier Sumatera Utara, Jawa, dan Sulawesi. Pemerintah kini telah menetapkan 4 provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Keempat provinsi itu memang sudah lama bergelut dengan komoditas kakao sehingga lebih potensial dikembangkan sebagai sentra pengembangan kakao berikut industri pengolahannya. Selain itu juga didukung dengan kondisi alam beriklim tropis yang dibutuhkan bagi tanaman budidaya kakao. Selanjutnya saya akan sampaikan informasi dari suara.com tentang jumlah atau kuantitas kakao yang diekspor oleh keempat provinsi tersebut atau yang diproduksi oleh keempat provinsi itu masing-masing, yaitu yang tertinggi dari Sulawesi Tengah sebanyak 100.227,3 ribu ton. Wow, 127, saya ulangi lagi ya, 127,3 ribu ton, banyak sekali. Sulawesi Tenggara sebanyak 114.000,9 ton, dan Sulawesi Selatan 103.500 103,5 ribu ton.
dan Sulawesi Barat sebanyak 71,3 ribu ton. Komoditi kakao menjadi primadona petani di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi. Pemerintah Indonesia juga menetapkan 5 desa sebagai sentra pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao organik, yaitu Desa Berdikari, Desa Karunia, Desa Bahagia, Desa Sintu, dan Desa Petimbe. Adapun pada tahun 2020 yang lalu, produksi kakao nasional sebanyak 713.000 ton dengan luas area kakao 1.528 hektar dan produktivitasnya adalah 7.600 kilo per hektar. Dengan produksi tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-6 negara produsen kakao biji terbesar di dunia, sedangkan industri pengolahan kakao Indonesia berada di peringkat 3 terbesar di dunia setelah Belanda dan Pantai Gading. Produk coklat yang diekspor Indonesia antara lain berupa cocoa liquor atau paste, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa powder. Ekspor coklat Indonesia dalam bentuk biji sebesar 6,1% dan sisanya 93,9% dalam bentuk olahan, dengan mayoritas tujuan ekspor coklat dan produk olahannya adalah Amerika, Malaysia, dan Belanda. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia terus meningkat, terutama di bidang ekonomi, dan hubungan bilateral kedua negara serumpun tersebut bisa terus meningkat dan berjaya. Demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan dari channel Dunia Fana News. Semoga informasi yang baru kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua, untuk Anda semuanya, terutama para penonton channel Dunia Fana News ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.